Selamat pagi, salam sehat, salam sukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan topik merendahkan diri. Nah, kalau kita lihat dunia ini semakin hari justru semakin menunjukkan keriuhan yang luar biasa, ya. Konflik terjadi di mana-mana, baik antar bangsa, antar kelompok, antar golongan, antar pribadi, dan semuanya terekspos sedemikian rupa. Ya. Bolehlah dikatakan kita yang merindukan damai itu semakin merasakan bahwa dunia ini bukan satu tempat tinggal yang semakin layak untuk kita huni. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan atau politik gitu yang mengatakan bahwa konflik itu harus dikelola. Itu kan luar biasa. Ada cara mudah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan, tetapi justru konflik itu diperpanjang. Ya, ijazah, tunjukin aja selesai gitu ya. Waduh, gara-gara nggak mau nunjukin sampai bangsa ini berlelah-lelah, energinya habis. Ya. Semuanya itu didorong oleh harga diri, ya, oleh kepentingan pribadi, oleh kesombongan, oleh perkataan kesuksesan dan lain sebagainya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa tindakan merendahkan diri itu semakin hari kita lihat merupakan tindakan yang semakin kontroversi bagi dunia. Seseorang yang rendah hati, seseorang yang tidak membuat panggung bagi dirinya, seorang yang polos, sederhana, itu merupakan satu pribadi yang semakin asing bagi dunia ini. Sementara Allah mengajarkan bagaimana kita harus bersikap demikian. Nah, kita lihat bahwa dunia ini benar-benar semakin hari semakin mengagungkan apa yang disebut dengan kesuksesan. Sehingga dengan cara apapun orang mengupayakan kesuksesan dalam dirinya. Kekuatan yang hebat, pencapaian, harga diri, kepentingan pribadi. Ya. Bahkan yang aneh ketika seseorang yang tidak memiliki itu pun, dia berusaha untuk mengada-ngadakan agar dia menunjukkan seolah-olah sukses, seolah-olah hebat. Nah, itu artinya bahwa sebegitu kuatnya dunia ini mendambakan hal-hal tersebut yang menunjukkan nilai keberhargaannya. Jadi pribadi yang sederhana, pribadi yang mudah mengakui kesalahan, pribadi yang rendah hati, mudah minta maaf, dia menampilkan dirinya sebagaimana adanya, itu semakin hari semakin susah kita dapatkan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini menunjukkan bagaimana sikap Tuhan kita yang luar biasa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaannya sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi satu konsep hidup yang menjadi solusi atas riuh rendahnya dunia ini adalah ketika kita mau belajar merendahkan diri Bapak Ibu Saudara. Ya.
Apa sesungguhnya arti merendahkan diri dalam firman tersebut? Yang pertama, kita belajar mengakui ketergantungan sepenuhnya pada Tuhan. Ya. Di Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, banyak orang percaya, tetapi separuh hati, seperempat hati, sepersepuluh hati, ya. Dia ngomongnya percaya, tapi dalam tindakannya dia sering bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian itu bisa diartikan pertimbanganmu. Kalau seseorang menggunakan pertimbangannya sendiri, ya, itu isinya harga diri, keuntungan pribadi, ya, keinginan untuk dipuji, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita begitu memberikan sesuatu yang utama bagi diri kita sendiri. Itu artinya tidak percaya. Ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Artinya apa? Bahwa manusia itu mempunyai potensi untuk jalannya itu belak-belok. Jalannya tidak lurus. Kalau seseorang hanya menggunakan pertimbangannya sendiri, cenderung jalan kita akan menyimpang. Nah, jadi yang pertama diajarkan Allah itu menyerahkan percaya kita, menyerahkan ketetapan hati kita, menyerahkan pertimbangan-pertimbangan kita kepada Dia, maka Dia yang akan membuat jalan kita lurus. Ya. Menjadi orang benar, itu yang pertama kali dia harus belajar percaya kepada Tuhan. Karena dunia ini secara otomatis akan membelokkan jalan kita, akan membuat jalan kita berbelok-belok, Bapak Ibu Saudara. Hanya percaya kepada Tuhan yang membuat jalan hidup kita menjadi lurus. Yang kedua, belajar seperti anak kecil. Arti merendahkan diri itu bicara mengenai ketulusan. Ya. Di Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam surga. Anak-anak kita dididik untuk kita belajar, untuk kita memeras kemampuan kita sedemikian rupa. Itu sebenarnya satu proses untuk kita belajar mengandalkan diri kita sendiri. Sesudah diri kita sendiri bisa diandalkan, kita mulai memiliki harga diri. Kita mulai belajar untuk tidak percaya kepada banyak hal, ya. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita sedang diajar untuk mengenalkan diri kita, membuat diri kita tidak setinggi pikiran dan kehendak kita, tetapi kita diajar untuk merendahkan diri. Kita tulus, kita tidak punya agenda tersembunyi dalam seluruh hidup kita. Apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Apa yang kita tampilkan sesuai dengan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Ya, itu arti kedua merendahkan diri. Yang ketiga, merendahkan diri artinya menganggap orang lain yang terutama. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan itu sedemikian susah ada di masyarakat kita, Bapak Ibu Saudara. Kucingnya ulang tahun, ya, jalannya ditutup untuk peringatan. Ya. Anaknya supitan, fasilitas umum kita ganggu. Ya. Mobil parkir di jalan, menganggap bahwa jalan itu garasinya. Ya. Parkir sembarangan, buang sampah sembarangan. Itu satu contoh alam bawah sadar di mana banyak orang dengan mudah mengorbankan kepentingan umum, mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ya, di Filipi 2 ayat 3 sekali lagi Tuhan mengatakan, ya, menganggap yang lain lebih utama. Terus yang lain adalah tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Percuma Bapak Ibu Saudara, kita dipuji oleh orang sebagai orang hebat, orang kuat, orang sukses,
orang berhasil, tapi kalau di hati kita hampa, kosong, hati kita terisi penuh dengan damainya, sukacitanya, ketika kita selalu mendekat kepadanya dan kita katakan, tanpa dia kita tidak apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Ya. Yang terakhir, merendahkan diri artinya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mengakui Tuhan berotoritas sepenuhnya. Kesuksesan kita, segala harta yang dipercayakan kepada kita, segala hal pencapaian kita mengakui dengan tulus hati bahwa itu berasal dari Tuhan. Kalau saya berjuang keras untuk mencari nafkah, itu sebenarnya merupakan satu cara untuk memberi alasan Tuhan memberkati kita. Upaya kita yang luar biasa itu bukan menghasilkan sesuatu berkat yang akan kita makan, kita nikmati, membuat kita kaya. Tapi itu merupakan alasan agar tangan Tuhan terbuka, menaburkan kasih-Nya, memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan, biarkan dalam hidup kita sungguh-sungguh kita menjadi sesuatu yang berbeda dari dunia ini. Kita belajar merendahkan diri sepenuhnya, karena hanya dengan cara itu kita bisa menyatakan terang dan garam yang sesungguhnya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.